ampun, iya Git, sabar dulu dong. Iya aku balik ke sana. Iya sebentar lagi. Bu, ya wis. Hei, cover aku dulu ya. Ya wis. Nah. Santos, mau ke kantornya Mbak Tasya ya? Iya, Saya nitip ini boleh? nitip. Ini Iya, buat Mbak Tasya. buat Mbak Natasha. Iya. Iya. Loh. Ini kan sendal pink yang legend itu, Mas. Iya. Yang sempat dikasih Mbak Natasha kan? Iya, boleh nitip? Boleh dong. Ya udah. Makasih ya. Mas, Apa? ada lagi nggak yang mau dititipin? Pasti ada lah, masa enggak? Apa ya? Nggak ada kayaknya. Ada. Apa tuh? Ya mungkin hati dan perasaannya. Ini masih cukup loh, Mas. Jangan mulai-mulai. Jangan mulai-mulai. Makasih, Tos. Nengok dong. Hei. So, Didi nih, gua nasihatin lu ya. Umur lu tuh makin tua, lu harus buruan nikah. Mami minta lu cari cara supaya Inayah mau sama lu. Iya Mi, Didi pasti usahain terus kok. Mami tenang aja lah. Kalau butuh bantuan, lu tinggal ngomong sama Mami. Nanti keluarga besar Mami di sini pasti bisa ngebantu lu. Pokoknya Mami minta dalam waktu 2 bulan, Mami harus punya mantu. 2 bulan. Ya udah, Mami doain Didi ya. Ya udah Mami berangkat ya. Ingat pesan Mami. Jangan lupa makan. Jangan jajan sembarangan. Jangan tidur malam-malam. Iya Ya. Mi. Pokoknya Didi selalu inget kok. Dari kecil Mami selalu ingetin Didi. Tenang aja Mi ya. Nanti Mami juga sampai bandara kabarin. Kalau berangkat kabarin. Kalau sampai sana juga kabarin Mi ya. Mami berangkat ya. Iya Mi. Kamu jaga diri baik-baik ya. Hati Mi ya. Jangan ngebut Pak. Ya. Oh Didi. Sorry ya, Ijon terlambat. Tadi habis nganterin ayang beb Gita dulu. Telat terus lo. Emang ada apaan sih manggil Ijon? Naksir sama Ijon. Ih, najis. John, nih mami gue udah kasih ultimatum ke gue nih. Gue mesti nikah sama Inaya dalam waktu 2 bulan. Aduh, kok Didi, kirain ada apaan? Kirain bisulnya kok Didi mau pecah. Ya. Kalau soal itu mah gampang buat Ijon, tenang aja. Mana maminya? Biar Ijon sampein. No, udah berangkat. Di Batam. Lo telat. Ya udah, tenang aja kok. Ntar Ijon cari solusinya ya, bentar ya. Ijon mikir dulu. Aduh, kok buram lama-lama ya? Makin buram nih. Rekening lo masih lama. Masih kok. Cepet banget lo jawab kalau begitu. Udah cerah pandangan. Udah takut transfer. Jangan lupa. Iya. Pokoknya caranya gampang tuh. Koko langsung aja ungkapin cinta ke Inaya. Nah kalau Inaya udah terima cinta langsung lamar. Lu sih enak ngomong ya. Lu nggak tahu. Inaya kayaknya lebih seneng ke Alif. Udah gini deh kok. Sebelum jalur kuning itu melengkung. Ya Inaya masih bisa direbut. Rebut. Oke. Lanjutkan. Lanjutkan. Semangat kok. Lu mana? Boleh ngutang sembako lagi kok. Gila lu ya. Udah gue transfer langsung ngutang lagi. Bayar. Jadi cabut dulu ya. Gitu deh. Tapi udah dipastikan berkasnya memang udah masuk kan? Ya, Permisi Mbak. Maaf ya Mbak terlambat. ya udah. Sampai di mana tadi? Sampai perkara kasus klien yang menggugat cerai pagi ini, Mbak. Oke, kamu mau apa sih? Mau duduk? Kita boleh? Ini. Hadap sana. Apaan sih? Dari Mas Alif.
Fokus ya, fokus kita lagi meeting. Oke, saya lanjutkan tadi sampai mana? Sampai perkara kasus dari klien yang menggugat cerai pagi ini, Mbak. Oke, kasus yang akan kita tangani kali ini adalah karena KDRT. Dan kalau nggak salah ada saksi dari klien kita. Ada, Mbak. Ada. Oke, seperti biasa ya, pelajari berkasnya dengan fokus teliti, terus kasih laporan ke saya secepatnya semua data yang berkaitan dengan klien kita, oke? Catat. Ya udah meetingnya udah selesai. Ya. Bingkisan Mas Alif. Ini apa sih isinya? Buka aja, Mbak. Buka dong, unboxing. Sorry, Mas Alif, saya mau nanya, waktu itu kan saya balikin sendal yang pink itu. Bisa saya ambil lagi? Karena sayang kan masih bisa kepake. Perasaan kemarin kegedean deh, kok sekarang pas ya? Ya kan waktu itu sempat dibalikin ya. Nah ini sekarang dibalikin lagi. Mbak Nat yang minta ya. Enggak. Ya, Tapi Mas Alif tuh sempet nelfon aku, Mbak. Nanyain nomor kakinya, Mbak. Terus kamu kasih tahu? Iya dong, aku kasih, Mbak. Iya ya benar Mbak, yang waktu pulang dari puncak itu loh, sempat nelpon kok. Pak, jadi Papa pulangnya kapan? Besok. Oh, ya udah kalau gitu. Nanti Mama masakin masakan kesukaannya Papa. Ya? Tapi jangan lupa makan. Terus istirahatnya harus cukup. Ya? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Pak, teleponnya udah dulu ya. Nanti Mama sambungin lagi. Kamu kenapa lagi? Mukanya kok pucat kayak gitu? Kamu sakit lagi? Aku kayaknya nggak mau berharap lagi sama Mas Alif, mah. Kok ngomongnya begitu? Karena setiap kali aku punya harapan tinggi sama dia, habis itu dijatuhin. Sakit tau, mah. Sabar ya sayang. Sekarang kamu bersih-bersih dulu, habis itu kita makan. Ya? Oke. Mandi dulu. Denger gak? Hah? Wah. Yes. Akhirnya Natasha menyerah juga dengan perasaannya dan merelakan si mediator kampungan itu ke orang lain. Itu artinya lo bisa gampang banget tuh dapetin hati Natasha. Kayaknya kita juga nggak perlu deh nyingkirin si Alif lagi, bener gak sih? Ya iyalah, udah jelas. Si Alif lebih milih sama siapa wanita kampungan tuh, Hidayah, siapa? Naya bro. Inayah, nah dia lebih milih orang kampung itu. Lagian ya bro, Alif itu nggak cocok sama Natasha. Alif itu lebih cocok sama Inayah. Alif sama Natasha itu beda kelas. Ya iyalah, di mana-mana orang kere itu lebih cocok sama orang kere. Dan Natasha itu lebih cocok sama gua. Iyalah. Pokoknya bro, gimana pun gua bakal tetap dukung lo sama Natasha. Haruslah, harus. Oh ya, satu lagi. Lo harus rajin-rajin dengerin alat penyadap yang gua pasang di rumah Pak Ian, oke? Oke. Karena gue yakin banget, suatu saat nanti Pak Ian pasti akan keceplosan. Dia akan berbicara
di mana dia meletakkan surat penting perusahaan yang bakal kita milikin, paham lo? Paham? Pokoknya lo tenang aja. Apapun yang gue dengar, gue bakal infoin ke lo. Selama ada gue, urusan beres. Gitu dong. 왜 그래? 아니야, 진짜? Ini ngapain sih cewek-cewek cakep ngerebutin cowok atu doang? Ih, kayak cewek gampangan. Ini yang kayak gue. 1 direbutin 3 cowok. Aw, Mas Alif, Saga, sama Kentos. Tapi ya meskipun gue masih bingung sih kira-kira siapa yang bakal jadi imam di masa depan gue nanti. Mas Alif nomor 1. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, Saga masih oke lah. Tapi Saga sok jual mahal padahal murah. Kentos ya bisa jadi ban serep. Alif, Saga, atau Kentos nih? 3-3-nya fans aku guys. Semut rang-rang berambut jarang. Ngapain sih lu Wildan nelpon mulu? Banur belum tidur? Udah tidur, udah mimpi indah. Tapi gara-gara lu kebangun gue. Mimpiin Wildan gak Banur? Idi, mimpi buruk gue kok mimpiin lu. Ngapain sih lu? Lu jangan nelpon gue lah. Gue sibuk, ntar kita pernah 10 tahun lagi. Yalah Mbak Nur gitu amat. Wildan kan cuma ingin mencurahkan isi hati. Temenin apa bentar, belum ngantuk nih. Kalau nggak denger suara kamu. Cish, gue budak dengan suara mulu. Ngapain sih lu? Gue sibuk nih. Ya sama, Wildan juga lagi sibuk. Sibuk mikirin Mbak Nur. Iya nih, gue juga lagi sibuk nih. Sibuk pengen mukulin elu. Mbak Nur, tadi Wildan lihat Mbak Nur suka makan itu ya, stroberi. Besok Wildan bawain beri ya. Buah beri yang lain apaan? Beri-beri, temennya stroberi. Dan lu tahu nggak beri-beri itu apaan? Apaan? Penyakit, dan penyakit lu yang sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Enak banget gua malu. Bikin mood rusak aja nih orang. Permisi, selamat siang Bu. Ya. Ini Bu, saya mau ngantar paket. Ini benar dengan Bu Lastri? Iya, persis. Mantap kali. Ya. Makasih ya Bang ya. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Bang. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apa pula nih? Astaga, ternyata ini surat mediasi dari pengadilan datang juga. Akhirnya dia benar-benar mau menceraikan aku ya. Berani kali dia mau menceraikan aku. Ih, gak tahu diri kali nih laki-laki. Aduh, Polastri, ada apa lagi sih? Ini, coba kau lihat. Si Beno nih ternyata benar-benar mau menceraikan aku dia. Ini surat pengadilan udah datang. Oh, surat mediasinya udah keluar. Boleh aku lihat? Nih. Jadi kau udah berani mau menceraikan aku ya? Hah? Paling juga ntar kau nyesal. Lagian aku itu bisa hidup tanpa kau juga kok. Aku tuh sebenarnya ngelakuin ini buat kebaikan kita, Lastri. Tapi kamunya nggak berubah. Ya. Sekarang kau nyesal kan? Ya kan? Iya, enggak.